Even kita belok dengan kecepatan yang lumayan ya, dan jalanan yang bumpy, mobil ini masih bisa melahap tikungannya dengan sangat-sangat baik. Wow, gila, launch-nya tuh bener-bener rasanya kita kayak kayak apa ya? Kayak diluncurin gitu, kayak pakai katapult gitu ya sobat setir. Halo Sobat Setir, selamat datang di Setir Kanan. Balik lagi sama gue Narendra, dan pada kesempatan kali ini akhirnya kita mau mencoba impresi berkendara dari BMW X3. Sebelumnya, kita udah sempat bahas mengenai desain eksterior dan interiornya dan segala kecanggihan di dalamnya. Itu udah di video yang sebelum ini Sobat Setir. Dan pada video kali ini kita akan coba kira-kira bagaimana rasa berkendara dari sebuah BMW X3, yang dimana kalau kita ingat-ingat lagi, mobil ini itu di Indonesia marketnya compete dengan beberapa merek lainnya. Seperti contoh dari Mercedes-Benz itu ada GLC, dari Lexus itu ada Lexus NX, dan dari Volvo ada XC60 Sobat Setir. Apakah mobil ini akan lebih baik dibanding para kompetitornya? Kira-kira gimana? Penasaran? Ikutin terus videonya sampai habis. Let's go, kita berangkat. Oke Sobat Setir, langsung aja kita cobain. Jadi, sekarang gue mau ngebahas mengenai posisi duduknya dulu nih. Secara kan ini adalah BMW ya, sheer driving pleasure. Jadi, rasa berkendara tuh menjadi suatu hal yang sangat-sangat penting bagi BMW. Nah, walaupun ini adalah sebuah SUV atau mobil yang tinggi gitu ya, tapi X3 ini memiliki posisi berkendara yang cukup rendah dan cukup sporty menurut gue. Kenapa? Karena dia memiliki jok yang settingannya tuh macam-macam. Jadi dia bisa naik turun, maju mundur, penyangga paha juga bisa, recline angle juga bisa diatur, dan semua secara elektris. Dan gue suka nih, walaupun memang posisi berkendara kita cukup tinggi ya kalau kita bandingin sama si garis pintu ini, tuh tetap di atas, tapi gue bisa melakukan posisi yang mundur banget dan cukup rendah banget gitu. Ini adalah posisi berkendara yang paling rendah yang gue bisa dapatkan di X3, dan gue suka. Dan di bagian joknya juga dia ada penyangga paha yang bisa di-extend, ciri khasnya BMW ya, atau kendaraan-kendaraan Eropa sih kebanyakan udah kayak gitu semua. Jadi kalau kita duduknya mau rada maju atau rada mundur, masih bisa optimal gitu, masih bisa nyaman duduknya, nice banget. Apalagi dia punya tilt and telescopic itu lumayan jauh reach-nya, sumpah beneran jauh nih Sobat Setir, lihat ya. Ini aja gue belum paling dekat ke gue, bisa lebih. Nah, bisa gitu lagi. Tuh. Jauh banget kan reach-nya. Reach yang jauh ini bikin kita memiliki posisi berkendara yang jadi lebih versatile gitu. Gue sih suka banget sih. Kalau ngebahas posisi berkendara, gue rasa BMW emang one of the best in its class gitu ya. Kemudian, dia juga memiliki kekedapan kabin yang cukup oke. Kalau kita buka, tuh. Dia kacanya tuh tebel, walaupun memang nggak double glass ya. Tapi, ketika menutup jendelanya, rasanya tuh udah langsung terpisah sama dunia luar gitu, Sobat Setir. Di bagian bawah juga cukup kedap, road noise-nya nggak begitu bocor. Suara mesin masuk, tapi suara mesin yang enak gitu. Tuh. Wah, tapi kalau kita lagi jalan santai, misalkan lagi cruising gitu sih nggak kedengeran. Apalagi kalau kita udah nyalain lagu, speakernya Harman Kardon juga kan, not an issue. Kemudian ngebahas mengenai blind spotnya, gua rasa mobil ini memiliki blind spot yang cukup minim ya. Di bagian spion kanan dan kiri itu reach-nya juga lumayan lebar, apalagi ini adalah kendaraan Eropa, jadi dia memiliki spion yang cembung di bagian ujung dan ujungnya. Jadi kita bisa lebih luas lagi ngelihatnya. Namun memang kalau kita ngeliat ke spion belakang atau spion tengah ini, bagian kaca itu nggak begitu besar ukurannya Sobat Setir. Apalagi untuk row kedua headrest-nya juga cukup tinggi ya posisinya. Jadi untuk ngeliat ke belakang sih lumayan butuh effort gitu. Tapi tenang aja karena ini mobil sudah memiliki kamera yang banyak banget. Jadi kalau kita lagi mau bermanuver, kita bisa cukup terbantu dengan fitur kameranya. Nah, selain itu juga dia memiliki blind spot monitoring system juga. Jadi kalau ada kendaraan di sisi kanan atau sisi kiri kita, dia memberikan notifikasi dan dia juga memberikan getaran. Jadi kayak double safety agar kita nggak sampai kena gitu di bagian blind spotnya. Nice banget. Beli mobil bekas, harganya cerdas. Setir Kanan.
Nah, ngebahas mengenai handling, tentunya BMW terkenal dengan handling yang sporty banget, yang enak banget gitu ya. Dan apakah di mobil ini rasanya begitu? Kurang lebihnya sama Sobat Setir. Ini adalah sebuah BMW, jadi dia memiliki handling yang oke, yang sharp, predictable. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ini memiliki layout all-wheel drive alias X-Drive nih. Jadi kita lebih pede lagi buat nekuk-nekuknya. Sekarang kita kasih belok. Even kita belok dengan kecepatan yang lumayan ya, dan jalanan yang bumpy, mobil ini masih bisa melahap tikungannya dengan sangat-sangat baik gitu. Kita kasih zigzag dikit, sharp banget. Iya, gokil Sobat Setir. Predictable lagi, karena bobot setirnya tuh berasa enak gitu, nggak yang berat banget, masih nyaman, bener-bener gripnya dapet banget, kita nggak ngerasa kebuang-buang gitu ya. Dan ini adalah sebuah SUV gitu, mobilnya tinggi. Kebanyakan SUV memiliki rasa limbung yang bikin kita nyetir ketika kita bermanuver tuh jadi lebih menakutkan gitu. Tapi enggak, di mobil ini rasanya limbungnya dikit banget. Tapi intinya yang bisa gue sampaikan adalah, menurut gue sih ini terbaik di kelasnya ya, handlingnya. Gokil, enak banget Sobat Setir. Nah, handling tersebut juga turut dibantu oleh karakter suspensinya. Jadi mobil ini memiliki karakter suspensi yang bisa dibilang cukup stiff, cukup sporty, tapi nggak bikin kita nggak nyaman gitu. Masih oke lah, ciri khasnya sebuah kendaraan Eropa ya, memiliki karakter bandingan yang seperti itu. Kalau kita ngelewatin kayak speed bump gitu misalkan, atau polisi tidur, ya itu lumayan terasa deg-deg kayak gitu ya, atau jalan-jalan nggak rata. Tapi kalau kita lagi di tol, lagi cruising, ayunannya enak, nggak ngayun yang bikin mual. Dan ya, menurut gue karakternya semua karakter itu berkesinambungan untuk memiliki dan menghasilkan sheer driving pleasure. Nah, ngebahas mengenai performanya, mobil ini menggunakan mesin 4 silinder 2000 cc turbo yang menghasilkan tenaga sebesar 190 PS dengan torsi sebesar 310 Nm. Kalau by data, angkanya sih lebih dari cukup ya untuk sebuah SUV seperti BMW X3 ini. Dan benar, ketika kita injak pedal gas, tenaganya ngisi banget Sobat Setir. Nih ada belokan, coba belok. Oke, nice. Ya, tenaganya ngisi banget dari bawah ke atas. Jadi kita nggak ngerasa dia loss gitu ya tenaganya ya. Dan menurut gue ini sih lebih dari cukup. Nah, mobil ini itu memiliki beberapa driving mode. Kita bisa ganti. Dia ada silent, digital art, relax, expressive, efficient, personal, dan dia juga punya sport. Nah, di mode sport ini semua tuh rasanya lebih alive lagi. Handlingnya, respon gasnya, brakingnya, bagian steeringnya juga sama. Dan yang gue suka di modern BMW ini, mereka memiliki boost, alias seolah-olah kayak memberikan tenaga tambahan gitu ya. Kita tinggal pencet di sini, masuk ke mode boostnya, dia kasih 10 detik, 1, 2, 3. Wow, gila, launchnya tuh bener-bener rasanya kita kayak apa ya? Kayak diluncurin gitu, kayak pakai katapult gitu ya Sobat Setir. Langsung meluncur. Oke, cukup ngebahas performanya, gue mau ngebahas mengenai teknologinya sekarang. Mobil ini juga memiliki ADAS yang cukup lengkap, dia juga punya assisted driving, jadi dia udah bisa semi autonomous driving. Pengoperasionalannya juga cukup mudah. Kita bisa pencet di bagian steering column kiri ini, tinggal di engage aja, tuh, udah masuk assisted driving activated. Gitu, kita bisa atur speednya di sini. Oke. Jadi kalau kita mau berkendara dengan relax, misalkan di jalan tol, tinggal di engage aja dan mobilnya bisa nyetir sendiri. Nanti kalau dia minta dipegang, setirnya akan ada lampu-lampu orange di bagian sini, Sobat Setir. Gitu, Sobat Setir. Jadi bisa dibilang X3 ini sebuah all-rounder ya. Mobil SUV, luas, gede, nyaman, kenceng, dan yang gua highlight banget sih, jujur handlingnya sih bukan main, Sobat Setir. Buat sebuah SUV yang tinggi kayak gini, mobil ini memiliki handling yang juara banget.
Nice. Oke. Jadi setelah kita coba BMW X3 ini, banyak banget hal menarik dari mobil ini gitu ya. Terutama di bagian drivingnya. Bener-bener sheer driving pleasure. Kita mau ngebahas dari performanya, dari handlingnya. Aduh, handlingnya sih jagoan ya menurut gue. BMW X3 ini memiliki handling terbaik di kelasnya gitu ya. Kemudian fitur-fitur serta teknologi canggih yang mendukung rasa berkendara yang sangat-sangat ultimate driving, Sobat Setir. Nah, kira-kira menurut Sobat Setir gimana? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe, serta follow TikTok dan Instagram kami di @setirkanan_official. Nah, buat para Sobat Setir yang lagi cari mobil bekas harga cerdas atau pengen tahu berita dunia otomotif terkini, bisa mampir ke website kami di www.setirkanan.co.id. Gua Narendra, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam setir kanan. Nah, buat para Sobat Setir yang lagi cari mobil bekas harga dari itu aja ya. Oke, sekian video kali ini gitu ya.